Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, sebuah gaun pengantin putih yang tergantung anggun, menjadi saksi bisu sebuah kamar yang kosong. Di hari pernikahannya sendiri, seorang kakak perempuan memilih kabur, menghancurkan reputasi keluarganya, dan meninggalkan calon suaminya di ambang pelaminan. Ia merelakan kebahagiaannya hanya demi satu rahasia menyakitkan, yang selama ini terpendam rapat di dalam hati adiknya sendiri. Namun, apakah pengorbanan sebesar ini akan membawa kebahagiaan, atau justru membuka luka yang jauh lebih dalam? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Udara sejuk khas Lembang, Bandung, menyusup masuk melalui jendela kamar yang sengaja kubiarkan sedikit terbuka. Dari sini, aku bisa mendengar kesibukan yang riuh di lantai bawah. Aroma masakan rendang dan opor ayam berbaur dengan wangi bunga melati yang dirangkai untuk acara akad nikah nanti siang. Hari ini adalah hari besar itu. Hari di mana kakakku, Anissa, akan menikah dengan Mas Arya, seorang pria yang oleh ayah dan ibu sebut sebagai calon menantu idaman. Dan sejujurnya, aku tidak bisa menyangkalnya. Aku berjalan pelan menuruni tangga kayu yang berkilauan. Setiap sudut rumah kami di kawasan Dago Pakar ini telah disulap menjadi begitu indah. Kain-kain berwarna putih gading dan emas menjuntai anggun di langit-langit, berpadu dengan rangkaian bunga segar yang membuat semuanya terasa seperti di negeri dongeng. Ayah tampak gagah dengan kemeja batiknya, berdiri di dekat pintu utama, menyambut beberapa kerabat dekat yang sudah datang lebih awal. Wajahnya berseri-seri, memancarkan kebanggaan yang luar biasa. Sementara ibu, sibuk mondar-mandir dari dapur ke ruang tengah, memastikan setiap detail sempurna tanpa celah sedikit pun. Senyumnya tak pernah pudar. Sesekali ia akan berhenti untuk sekadar merapikan tatanan meja atau menyapa tamu dengan suara ramahnya. Semuanya terlihat sempurna. Terlalu sempurna, hingga terasa sedikit menyesakkan. Mataku kemudian tertuju pada sebuah bingkai foto besar yang baru saja dipasang di dinding ruang keluarga. Foto pranikah Kak Anissa dan Mas Arya. Kak Anissa, dengan gaun cantiknya, tersenyum begitu manis ke arah kamera. Di sampingnya, Mas Arya berdiri tegap, menatap lurus ke depan dengan senyum tipis yang menenangkan. Senyum itu, senyum yang sama persis seperti yang ia berikan padaku 8 bulan yang lalu. Saat itu sore hari, dan hujan deras mengguyur kota Bandung tanpa ampun. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari kampus, ketika tiba-tiba motorku mogok di tengah jalan yang mulai tergenang air. Aku sudah mencoba menyalakannya berkali-kali, tapi sia-sia. Aku basah kuyup, putus asa, dan hampir menangis karena bingung harus bagaimana. Saat itulah, sebuah mobil menepi di dekatku. Kaca mobil itu turun perlahan, dan aku melihat Mas Arya di balik kemudi. Waktu itu, aku hanya mengenalnya sebagai anak dari teman baik ayah. Rania, kan? Adiknya Anissa? Tanyanya dengan suara yang dalam dan tenang. Aku hanya bisa mengangguk kaku. Tanpa banyak bicara, ia keluar dari mobilnya sambil membawa payung, menghampiriku yang kedinginan. "Biar saya bantu," katanya. Ia sama sekali tidak terlihat ragu atau jijik meski harus ikut basah dan kotor karena mendorong motorku ke bengkel terdekat. Setelah motorku aman di tangan montir, dia bahkan bersikeras mengantarku pulang. Di dalam mobilnya yang hangat, hanya ada suara hujan di luar dan alunan musik lembut dari radio. Aku menggigil, dan dia menyadarinya. Dia mematikan pendingin udara. Lalu tanpa kusangka, dia mengulurkan jaketnya kepadaku. "Pakai ini dulu, nanti kamu sakit," ucapnya sambil tetap fokus menyetir. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang aneh berdesir di dalam dadaku. Sesuatu yang hangat dan nyaman. Kenangan lain muncul begitu saja. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku sedang duduk sendirian di teras belakang, murung karena nilai salah satu mata kuliahku tidak sesuai harapan.
Aku merasa bodoh dan gagal. Tiba-tiba, Mas Arya yang kebetulan sedang berkunjung untuk bertemu Kak Anissa, datang menghampiriku. Dia tidak bertanya banyak, hanya duduk di kursi rotan di seberangku. Gagal itu bukan akhir, Rania, katanya pelan, seolah bisa membaca pikiranku. Gagal itu cuma cara alam semesta memberitahu kita bahwa kita harus berusaha lebih keras, atau mungkin kita harus mencoba jalan yang lain. Lalu, dia menyodorkan sebungkus coklat batangan kesukaanku. Coklat biasanya membantu, ujarnya sambil tersenyum. Senyum tipis yang menenangkan itu lagi. Aku tidak tahu dari mana dia tahu itu coklat kesukaanku. Mungkin Kak Anissa pernah memberitahunya. Atau mungkin itu hanya kebetulan. Tapi sejak hari itu, perasaan aneh di dadaku semakin menjadi-jadi. Perasaan yang ku tahu salah, terlarang, dan tidak seharusnya ada. Aku mulai menghindarinya. Setiap kali dia datang, aku akan mengunci diri di kamar dengan alasan mengerjakan tugas. Aku tidak sanggup melihatnya. Tidak sanggup melihat tatapannya yang ramah, atau mendengar suaranya yang tenang, karena semua itu hanya akan membuat perasaanku semakin dalam. Perasaan cinta yang tumbuh di tempat yang salah, untuk orang yang salah. Rania, jangan melamun saja. Cepat bantu ibu cek hidangan penutup di dapur. Suara ibu membuyarkan lamunanku. Aku tersentak. Lalu mengangguk cepat. Iya, Bu. Aku bergegas menuju dapur, melewati ruang rias tempat Kak Anissa seharusnya berada. Pintunya sedikit terbuka. Aku melirik ke dalam. Ruangan itu kosong. Hanya ada gaun pengantin berwarna putih tulang yang tergantung dengan anggun, berkilauan tertimpa cahaya lampu. Mungkin kakak sedang di kamar mandi, atau sedang bersama teman-temannya di kamar atas. Aku mencoba mengabaikan perasaan ganjil yang mulai merayap di hatiku. Semuanya baik-baik saja, kataku pada diri sendiri. Ini adalah hari bahagia Kak Anissa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku melanjutkan langkahku ke dapur, mencoba menyibukkan diri dengan memeriksa kue-kue dan puding buah yang tertata rapi. Tapi perasaan ganjil itu tidak mau pergi. Rasanya seperti ada awan kelabu kecil yang menggantung di tengah pesta yang begitu cerah. 10 menit berlalu. Lalu 20 menit. Perias pengantin mulai terlihat gelisah. Mondar-mandir di depan ruang rias yang masih kosong. Ibu, yang menyadari hal itu, berjalan dengan langkah cepat menuju ruang rias. Anissa. Kamu sudah selesai, kan? Sebentar lagi rombongan mempelai pria datang. Panggil ibu sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ibu membuka pintu itu lebih lebar. Wajahnya yang semula ceria, perlahan berubah. Anissa? Panggilnya lagi. Kali ini suaranya terdengar sedikit bergetar. Ibu masuk ke dalam, dan aku mengikutinya dari belakang dengan jantung yang mulai berdetak lebih cepat. Ruangan itu tetap kosong. Hanya gaun pengantin itu yang menjadi saksi bisu. Di atas meja rias yang penuh dengan alat kosmetik, tergeletak sebuah amplop putih bersih. Amplop yang tidak seharusnya ada di sana. Waktu seakan berhenti berputar di dalam ruang rias itu. Jantungku berdebar begitu kencang. Bunyinya terasa memekakan telinga, mengalahkan riuh rendah suara para tamu di luar. Ibu menatap amplop putih di atas meja rias itu seolah-olah benda itu adalah seekor ular berbisa. Tangannya yang selalu cekatan saat mengatur segala hal, kini bergetar hebat saat terulur untuk mengambilnya. Kertas itu terasa kaku di jemarinya. Dengan satu tarikan napas yang berat, ibu membuka segel amplop itu. Matanya bergerak cepat, membaca baris demi baris tulisan tangan Kak Anissa yang rapi. Aku memperhatikan setiap perubahan di wajah ibuku. Awalnya kerutan kebingungan. Lalu, matanya melebar dalam keterkejutan yang nyata. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak ada suara yang keluar. Sesaat kemudian, warna pucat pasi menjalari wajahnya, dan tubuhnya sedikit terhuyung ke belakang. Ia bersandar pada dinding. Tangannya yang memegang surat itu terkulai lemas di sisinya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bisiknya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Surat itu jatuh dari genggamannya, melayang pelan sebelum mendarat di atas karpet berbulu. Tanpa pikir panjang, aku memungutnya.
Rasa takut dan penasaran berperang di dalam diriku. Dengan tangan yang tak kalah gemetar, aku mulai membaca tulisan itu. Ibu, ayah, dan Rania adikku tersayang. Maafkan Anissa. Baris pertama itu saja sudah cukup untuk membuat perutku terasa mulas. Aku melanjutkan membaca. Saat surat ini kalian baca, Anissa sudah berada di tempat yang jauh. Maaf, karena Anissa tidak bisa menjadi putri dan kakak yang sempurna seperti yang kalian harapkan. Anissa tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Hati tidak bisa dipaksa, dan kebahagiaan tidak akan pernah bisa dibangun di atas kepura-puraan. Terlebih, jika kepura-puraan itu akan menghancurkan hati orang yang paling Anissa sayangi. Napasku tercekat. Kalimat itu terasa menunjuk langsung ke arahku. Ibu, ayah, kalian mungkin tidak pernah tahu. Tapi adikku, Rania, telah memendam perasaannya sendiri selama ini. Dia anak yang baik. Dia tidak pernah mau menyakiti siapapun. Karena itu dia memilih diam. Dan Anissa tidak bisa, Bu. Anissa tidak sanggup berjalan ke pelaminan, mengucapkan janji suci di hadapan Allah. Sementara aku tahu aku telah merampas kebahagiaan adikku sendiri. Aku tidak bisa membangun istanaku di atas reruntuhan hatinya. Duniaku seakan runtuh saat itu juga. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Jadi, Kak Anissa tahu. Selama ini dia tahu. Pengorbanan ini, dia melakukannya untukku. Rasa bersalah yang menusuk, bercampur dengan keharuan yang aneh, membuatku sulit bernapas. Jangan cari Anissa. Anissa butuh waktu untuk sendiri. Alhamdulillah, Anissa punya sedikit tabungan untuk hidup sementara. Tolong, jangan salahkan siapapun. Ini murni keputusan Anissa. Sampaikan maaf terdalam Anissa untuk keluarga Mas Arya. Suatu saat, jika takdir mengizinkan, Anissa akan kembali. Aku melipat surat itu dengan tangan lemas. Kebenaran ini terasa lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Ibu. Panggilku lirih. Ibu menatapku dengan pandangan kosong. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. SSST diam, Rania. Desisnya panik. Jangan sampai ada yang tahu soal ini. Jangan sampai ayahmu tahu. Bisa hancur semuanya. Katanya sambil menyambar surat itu dari tanganku dan menyembunyikannya di dalam saku kebaya. Ia kemudian menarik napas, mencoba mengumpulkan sisa-sisa ketenangannya. Ia keluar dari kamar rias, dan berkata pada perias pengantin yang menunggu dengan cemas. Anissa dia tiba-tiba merasa tidak enak badan. Sakit perut. Mungkin salah makan semalam. Beri kami waktu sebentar. Kebohongan itu terdengar begitu tipis dan rapuh. Tapi untuk sesaat, orang-orang tampak memakluminya. Namun, ayah tidak bisa dibohongi. Ia melihat raut wajah ibu yang tidak wajar dan langkahnya yang tergesa. Dengan wajah serius, ayah menghampiri kami. Ada apa, Bu? Kenapa Anissa belum siap juga? Di mana dia? Tanya ayah dengan nada tegas. Ibu mencoba tersenyum. Tidak apa-apa. Yah, Anissa hanya. Jangan bohong, potong ayah. Tatapannya tajam, menembus pertahanan ibu. Aku kenal kamu sudah lebih dari 30 tahun. Katakan, ada apa sebenarnya? Ibu tidak tahan lagi. Pertahanannya runtuh. Ia menarik tangan ayah masuk ke dalam kamar rias yang kosong, dan aku mengikutinya seperti bayangan. Dengan tangan gemetar, ibu menyerahkan surat itu pada ayah. Keheningan yang terjadi setelah ayah selesai membaca adalah keheningan yang paling menakutkan yang pernah kurasakan. Ayah tidak berteriak. Dia tidak marah-marah. Dia hanya berdiri mematung, rahangnya mengeras, dan tangannya terkepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Kertas surat itu diremasnya hingga tak berbentuk. Kekecewaan dan amarah yang tertahan itu terasa jauh lebih mengerikan daripada ledakan emosi sekalipun. Anak itu, dia benar-benar sudah mempermalukan keluarga kita. Desis ayah, suaranya rendah dan dingin. Mau ditaruh di mana muka kita di depan keluarga Wibisana? Di depan semua tamu. Tepat saat ayah mengucapkan kalimat itu, suara yang paling kami takuti akhirnya terdengar.
Dari arah depan rumah, terdengar suara deru beberapa mobil yang berhenti. Diikuti oleh suara tawa dan obrolan ringan yang semakin mendekat. Rombongan keluarga Mas Arya, mereka sudah tiba. Jantungku seakan berhenti berdetak. Kami bertiga membeku, saling pandang dalam kepanikan yang luar biasa. Suara mereka semakin jelas. Kini sudah berada di teras rumah. Ibu menatap ayah dengan pandangan memohon, seolah bertanya apa yang harus dilakukan. Ayah memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang seolah sedang mengumpulkan seluruh kekuatan di dunia. Ia merapikan kembali kemeja batiknya yang sedikit kusut. Wajahnya berubah menjadi topeng tanpa ekspresi, keras seperti batu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar, menuju pintu depan untuk menyambut badai yang baru saja tiba di depan rumah kami. Langkah kaki ayah terasa berat dan menggema di lantai marmer saat ia berjalan menuju pintu utama. Aku dan ibu hanya bisa mematung di belakangnya, menjadi saksi bisu dari drama yang akan segera terungkap. Saat tangan ayah memegang gagang pintu yang dingin, ia berhenti sejenak. Aku bisa melihat bahunya yang tegap naik turun saat ia menarik satu napas panjang, seolah sedang menghirup seluruh sisa kekuatan dan harga diri yang masih ia miliki. Lalu, dengan satu gerakan mantap, pintu itu terbuka. Pemandangan di baliknya adalah sebuah kontras yang begitu menyakitkan. Di sana, berdiri keluarga Wibisana, keluarga Mas Arya. Mereka semua tersenyum lebar. Wajah mereka cerah dan penuh sukacita. Mas Arya berdiri di barisan paling depan, di samping ayahnya, Pak Wibisana. Ia terlihat begitu tampan dan berwibawa dalam balutan beskap berwarna putih gading, serasi dengan gaun yang kini tergantung sepi di kamar kakakku. Di belakang mereka, beberapa anggota keluarga membawa kotak-kotak seserahan yang dihias dengan indah, simbol ikatan yang sebentar lagi akan terjalin. Senyum mereka, tawa mereka, dan aura bahagia yang mereka bawa, terasa seperti tamparan keras di tengah suasana duka yang menyelimuti rumah kami. Senyum di wajah Pak Wibisana sedikit memudar saat melihat ekspresi ayah yang kaku. "Selamat pagi, sobat," sapa Pak Wibisana, mencoba mencairkan suasana. "Wah, sepertinya kami datang terlalu cepat, ya?" candanya. Ayah menggeleng pelan. Ia tidak membalas sapaan itu dengan kehangatan yang sama. "Selamat pagi. Mari, silakan masuk," kata ayah. Suaranya datar dan tanpa emosi. "Tapi mohon maaf, kita jangan ke ruang tengah dulu. Ada sesuatu yang penting yang harus saya sampaikan secara pribadi di ruang keluarga." Undangan yang tidak biasa itu langsung mengirimkan sinyal bahaya. Aku melihat raut wajah keluarga Mas Arya berubah. Senyum mereka lenyap, digantikan oleh ekspresi kebingungan dan kewaspadaan. Mereka saling pandang sejenak, sebelum akhirnya mengikuti langkah ayah menuju ruang keluarga yang lebih privat. Aku dan ibu mengikuti dari belakang, merasa seperti sedang berjalan menuju tiang gantungan. Di ruang keluarga, suasana terasa berat dan mencekam. Kotak-kotak seserahan yang indah itu diletakkan begitu saja di lantai. Kini terlihat canggung dan tidak pada tempatnya. Ayah berdiri tegak di tengah ruangan, berhadapan langsung dengan Pak Wibisana. Ibu berdiri di sampingnya, menunduk sambil meremas-remas jemarinya. Aku memilih untuk berdiri di dekat pilar, sedikit tersembunyi, berharap bisa menghilang dari muka bumi saat itu juga. "Ada apa ini, Hadi?" tanya Pak Wibisana. Nadanya mulai tidak sabar. "Kenapa suasananya seperti ini? Di mana Anissa?" Ayah memejamkan matanya sesaat. "Inilah saatnya. Sahabatku, Wibisana," mulai ayah. Suaranya terdengar serak namun tetap terkendali. "Dengan rasa penyesalan yang terdalam, dan atas nama seluruh keluarga besar saya memohon maaf yang sebesar-besarnya." Ayah menjeda kalimatnya, membiarkan bobot kata-katanya meresap ke dalam ruangan. "Saya telah gagal sebagai seorang ayah. Saya telah gagal mendidik putri saya dengan baik." Keheningan total. Bahkan suara jam dinding pun terasa berhenti berdetak. "Apa maksudmu, Hadi?" desis Pak Wibisana. Ayah menatap lurus ke mata sahabatnya itu. "Putri saya, Anissa, ia tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Ia telah pergi meninggalkan rumah pagi ini," kata
Pergi. Itu diucapkan dengan tekanan yang begitu berat. Seolah setiap hurufnya adalah sebuah beban yang menghancurkan. Reaksi pertama adalah keterkejutan. Ibu Mas Arya terkesiap sambil menutup mulutnya. Wajah Pak Wibisana memerah. Dari kebingungan berubah menjadi amarah yang terhina. Pergi? Apa maksudmu pergi? Pernikahan tinggal menghitung jam. Semua tamu sudah berdatangan. Apa kau sedang mempermainkan keluarga kami? Suaranya mulai meninggi. Jadi kami sekeluarga datang jauh-jauh kemari. Membawa semua ini. Hanya untuk dipermalukan di depan hidung kami sendiri. Di tengah badai amarah itu, mataku hanya tertuju pada satu orang. Mas Arya. Ia hanya berdiri diam membisu. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak terlihat marah seperti ayahnya. Ia terlihat hancur. Matanya tidak menatap ayahku, melainkan bergerak liar, memindai setiap sudut ruangan seolah sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Ia tampak begitu bingung dan kehilangan arah, seperti orang yang tiba-tiba didorong dari tebing tinggi. Aku melihat tangannya yang terkepal di sisinya, buku-buku jarinya memutih, satu-satunya tanda dari gejolak emosi yang sedang ia tahan di dalam dirinya. Melihatnya seperti itu, hatiku terasa sakit. Rasa bersalah ini semakin menggerogotiku hidup-hidup. Inilah akibat dari perasaanku. Inilah kehancuran yang disebabkan oleh rahasiaku. Sudah cukup. Kami tidak sudi berada di rumah ini lebih lama lagi. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah kami terima. Teriak Pak Wibisana. Ia memberi isyarat kepada keluarganya untuk segera pergi. Mereka mulai bergerak, mengambil kembali kotak-kotak seserahan itu dengan kasar. Mereka akan pergi. Badai ini akan segera berlalu, pikirku. Tapi aku salah. Tepat saat mereka akan melangkah keluar, Mas Arya akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk menghentikan semua gerakan di ruangan itu. Tunggu, katanya. Semua mata tertuju padanya. Ia tidak menatap ayahnya, juga tidak menatap ayahku. Ia menatap lurus ke arah pilar tempatku bersembunyi. Mata kami bertemu. Tatapannya tajam, penuh dengan kebingungan, luka, dan sebuah pertanyaan yang mendesak. Saya perlu bicara, katanya dengan suara yang bergetar namun tegas. Bukan dengan Bapak, tapi saya perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tatapannya tidak lepas dariku, seolah menembus pertahananku, menelanjangiku di depan semua orang. Ia tahu, entah bagaimana, ia tahu aku adalah bagian dari teka-teki ini. Dunia di sekelilingku seakan berputar, dan semua mata di ruangan itu kini beralih menatapku. Seluruh udara seakan tersedot keluar dari ruangan itu. Tatapan Mas Arya terasa seperti dua buah paku yang menancap lurus di hatiku, membuatku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Semua orang kini menatapku. Ayah, dengan pandangan tajam penuh amarah dan kebingungan. Ibu, dengan tatapan memohon agar aku tidak memperburuk keadaan. Dan keluarga Wibisana, dengan sorot mata curiga seolah aku adalah penjahat utama dalam semua kekacauan ini. Suasana yang sudah tegang kini terasa seperti senar gitar yang ditarik hingga batasnya, nyaris putus. Cukup, bentak Pak Wibisana, memecah keheningan yang menyiksa. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ini adalah urusan keluargamu yang memalukan. Arya, ayo kita pergi dari sini, sekarang juga. Ia menarik lengan Mas Arya dengan kasar, tapi Mas Arya tidak bergeming. Ia menepis tangan ayahnya dengan gerakan yang pelan namun tegas. Tidak, ayah, jawab Mas Arya. Suaranya tetap tenang namun mengandung kekuatan yang tidak bisa dibantah. Matanya masih tertuju padaku. Ini bukan lagi hanya urusan keluarga mereka. Ini menyangkut masa depan saya. Saya tidak akan pergi dari sini sebelum saya mengerti apa yang terjadi. Saya berhak tahu. Ayahku melangkah maju, menempatkan dirinya di antara aku dan Mas Arya. Ini adalah aib keluarga kami. Biarkan kami yang menyelesaikannya sendiri, kata ayah dengan dingin. Tidak ada gunanya berbicara dengan putri saya. Justru karena ini adalah aib, balas Mas Arya, maka saya harus tahu penyebabnya. Apakah saya, sebagai calon mempelai pria,
Telah melakukan kesalahan fatal hingga membuat putri bapak kabur di hari pernikahan? Saya rasa saya pantas mendapatkan penjelasan. Argumennya begitu logis dan menusuk, membuat kedua ayah itu terdiam. Mereka adalah pria yang menjunjung tinggi logika dan harga diri, dan saat ini, logika ada di pihak Mas Arya. Setelah hening beberapa saat, ayah akhirnya menyerah. Ia menghela napas panjang, sebuah napas kekalahan. Baik, katanya dengan berat. 5 menit. Di ruang kerja saya. Tidak lebih. Keputusan itu final. Ayah menatapku dengan tajam. Sebuah perintah tanpa suara agar aku menuruti. Aku merasa kakiku lemas. Berdua saja dengan Mas Arya? Sekarang, di tengah badai ini, rasanya aku lebih baik disambar petir. Tapi aku tidak punya pilihan. Dengan langkah yang terasa seperti diseret, aku berjalan mengikuti ayah yang menunjukkan arah ke ruang kerjanya. Sebuah ruangan yang biasanya sakral dan jarang dimasuki siapapun. Mas Arya berjalan beberapa langkah di belakangku. Aku bisa merasakan tatapannya di punggungku, membakar kulitku. Setiap langkah terasa seperti 1 kilometer. Seluruh mata di ruang keluarga itu mengawasi kami, mengiringi perjalanan kami dalam diam. Pintu kayu yang berat itu ditutup oleh ayah dari luar. Bunyi, klik. Dari kunci yang diputar terdengar begitu keras di dalam ruangan yang sunyi. Kini, hanya ada aku dan Mas Arya. Berdua. Ruangan ini dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Dan aroma kertas tua yang khas. Sebuah meja kerja besar dari kayu jati berdiri gagah di tengah. Menjadi pemisah di antara kami. Aku berdiri di satu sisi, dan dia di sisi yang lain. Aku hanya bisa menunduk. Menatap ujung sepatuku seolah itu adalah hal paling menarik di dunia. Keheningan ini begitu pekat. Begitu berat. Aku takut aku akan pingsan. Rania. Akhirnya dia yang memecah keheningan. Suaranya terdengar berbeda. Tidak ada lagi ketenangan di sana. Yang ada hanyalah luka dan kebingungan yang mendalam. Aku tidak menjawab. Tidak sanggup. Tolong lihat aku. Pintanya. Dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki, aku mengangkat wajahku. Matanya merah. Dan ada lingkaran hitam tipis di bawahnya. Dia juga tidak tidur semalaman. Sama sepertiku. Tolong jelaskan padaku. Katanya lagi. Suaranya serak. Kenapa? Apa salahku? Apa aku pernah menyakiti hati Anissa? Apa aku pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas? Kenapa dia melakukan ini padaku? Rentetan pertanyaan itu menghantamku seperti ombak. Setiap kata terdengar begitu tulus. Begitu putus asa. Dan itu membuatku semakin merasa bersalah. Aku tidak tahu, Mas. Jawabku berbohong. Suaraku nyaris tak terdengar. Jangan bohong, Rania. Katanya, kali ini sedikit lebih tegas. Ia berjalan memutari meja, mempersempit jarak di antara kami. Aku refleks melangkah mundur hingga punggungku menyentuh rak buku yang dingin. Aku tidak bodoh. Aku melihat semuanya. Aku melihat caramu menghindariku selama berbulan-bulan ini. Aku melihat Anissa yang menjadi semakin pendiam dan sering melamun. Dan aku ingat dengan jelas, di hari pertunangan kami, setelah semua acara selesai, aku melihatmu menangis sendirian di taman belakang. Saat itu aku ingin bertanya, tapi aku tidak punya hak. Sekarang aku punya hak. Tolong, katakan yang sejujurnya. Dia tahu. Dia memperhatikan sedetail itu. Aku tidak bisa lari lagi. Dinding pertahananku runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya tumpah. Ini semua salahku. Isaku. Kak Anissa, dia pergi karena aku. Mas Arya tampak terkejut. Karena kamu? Bagaimana bisa? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata di tengah isak tangis. Aku tidak akan sanggup mengakui perasaanku sendiri. Tapi aku harus memberitahunya kebenaran versi Kak Anissa. Kak Anissa, dia tahu tentang perasaanku. Dia pikir aku tidak bahagia dengan pernikahan ini. Dia pikir, dia telah merebut sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Dia berkorban untukku. Aku berhasil mengatakannya. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan,
menangis sejadi-jadinya, siap menerima amarahnya. Tapi tidak ada amarah. Yang ada hanya keheningan yang panjang. Saat aku memberanikan diri membuka celah di antara jari-jariku, aku melihat ekspresi yang tidak pernah kubayangkan. Wajahnya pias. Matanya menatap kosong ke dinding di belakangku. Ia tampak lebih terkejut mendengar pengakuanku daripada saat ia tahu Anissa kabur. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Terlihat begitu frustrasi. Jadi, dia pikir pernikahan ini menyakitimu? Tanyanya pelan, seolah memastikan. Aku hanya bisa mengangguk. Lalu, dia mengatakan sesuatu yang membuat duniaku berhenti berputar untuk kedua kalinya hari ini. Rania, katanya sambil menatapku lekat-lekat. Tatapannya begitu dalam dan syarat akan makna yang tidak ku mengerti. Sejujurnya, alasan utama aku menerima perjodohan ini, bukan hanya karena aku ingin menuruti kemauan orang tuaku. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Aku menerimanya karena aku pikir, ini adalah satu-satunya caraku untuk bisa dekat dengan keluargamu. Ia melangkah lebih dekat lagi, kini hanya berjarak 1 jengkal dariku, untuk bisa dekat denganmu. Tepat saat pengakuan itu menggantung di udara, menciptakan sebuah realita baru yang begitu rumit dan mengejutkan. Terdengar ketukan keras dan tidak sabar di pintu ruang kerja. 5 menit sudah habis. Suara ayah yang dingin dan tajam menembus pintu, menghancurkan momen yang rapuh itu. Ketukan keras di pintu itu terasa seperti palu godam yang menghancurkan dunia kecil yang baru saja tercipta di antara aku dan Mas Arya. Kami berdua tersentak. Refleks melompat mundur dan menciptakan jarak, seolah baru saja tersadar dari mimpi. Pengakuan Mas Arya masih menggema di telingaku, sebuah kalimat yang mengubah segalanya. Namun belum sempat kupahami maknanya. Pintu terbuka dengan kasar. Ayah berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang sekeras batu kini dihiasi urat-urat kemarahan yang menonjol di pelipisnya. Tatapannya menghunus kami berdua secara bergantian. Keluar, perintahnya. Setiap suku kata diucapkan dengan penekanan dingin yang membuat tulangku ngilu. Sekarang, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kami berjalan keluar dari ruang kerja itu dalam diam. Kembali ke arena pertempuran di ruang keluarga. Suasananya bahkan lebih panas dari sebelumnya. Pak Wibisana berdiri dengan tangan di pinggang, menatap putranya dengan ekspresi yang siap meledak. Sudah selesai bicaranya? Bentak Pak Wibisana begitu melihat Mas Arya. Sekarang kita pulang. Ayah tidak mau semenit pun lebih lama berada di rumah yang tidak punya harga diri ini. Ia menatap ayahku dengan penuh kebencian. Dan kau, Hadi, anggap saja pertemanan kita selesai sampai di sini. Ayahku hanya diam, namun rahangnya yang mengeras menunjukkan bahwa ia menahan amarah yang sama besarnya. Semua orang mengira Mas Arya akan menuruti perintah ayahnya. Aku pun mengira demikian. Aku mengira ia akan berjalan pergi, dan semua ini akan berakhir menjadi sebuah kenangan buruk yang harus kami kubur dalam-dalam. Tapi, aku kembali salah. Mas Arya, yang sejak keluar dari ruang kerja hanya diam, tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia tidak berjalan ke arah pintu keluar. Sebaliknya, ia berjalan dengan langkah tenang menuju tumpukan kotak seserahan yang tergeletak mengenaskan di lantai. Semua mata mengikutinya dengan bingung. Ia berjongkok, dan tangannya mencari-cari sesuatu di antara kotak-kotak itu. Ia menemukan apa yang dicarinya. Sebuah kotak beludru kecil berwarna merah tua. Kotak cincin pernikahan. Jantungku serasa berhenti berdetak saat ia bangkit dan berjalan, bukan ke arah ayahnya, bukan pula ke arah ayahku. Ia berjalan lurus ke arahku. Ia berhenti tepat di hadapanku, mengabaikan tatapan syok dan napas tertahan dari semua orang di ruangan itu. Dengan gerakan yang pelan dan disengaja, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, berkilauan sepasang cincin emas putih. 1 untuk pria, 1 untuk wanita. Di depan kedua keluarga kami yang saling membenci, di tengah reruntuhan hari pernikahan yang hancur, Mas Arya mengambil cincin pria itu dari bantalannya. Dengan mantap, ia menyelipkan cincin itu ke jari manisnya sendiri. Kemudian, ia menatapku. Tatapannya begitu dalam, seolah hanya ada kami berdua di seluruh alam semesta.
Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyodorkan kotak itu ke arahku, menunjukkan cincin wanita yang masih tersemat di sana. Sebuah tawaran tanpa kata. Sebuah pertanyaan tanpa suara. Lalu, ia mengangkat wajahnya, menatap semua orang di ruangan itu. Namun aku tahu kata-katanya ditujukan untukku. Pernikahan ini mungkin memang batal, katanya. Suaranya jelas dan bergema di ruangan yang hening. Tapi sebuah janji di dalam hati tidak akan pernah bisa dibatalkan. Detik berikutnya, kekacauan meledak. "Arya, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila!" teriak Pak Wibisana. Wajahnya merah padam karena amarah dan malu. Ia seperti tidak mengenali putranya sendiri. "Ayahku tidak kalah marahnya. Berani-beraninya kau melakukan hal serendah ini di rumah saya. Setelah semua yang terjadi," bentaknya, menunjuk Mas Arya dengan jari gemetar. "Kau pikir putriku barang murahan yang bisa kau tunjuk begitu saja setelah kakaknya pergi?" "Ayah, cukup," bentak Mas Arya pada ayahnya sendiri. "Ini bukan tentang harga diri ayah. Ini tentang hidupku." Ia kemudian menatap ayahku. "Dan maafkan saya, Om Hadi. Saya tidak bermaksud merendahkan siapapun. Saya hanya mengikuti apa yang seharusnya terjadi sejak awal." Perang kata-kata pecah antara kedua ayah itu. Ibu mencoba menenangkan, tapi suaranya tenggelam dalam amarah mereka. Di tengah keributan itu, Mas Arya menatapku untuk terakhir kalinya. Sebuah tatapan yang rumit, penuh dengan janji, permintaan maaf, dan juga permohonan. Lalu, ia meletakkan kotak cincin itu di atas meja kecil di sampingku. Ia tidak memaksaku mengambilnya. Ia hanya meletakkannya di sana, sebagai bukti dari pernyataannya. Setelah itu, ia berbalik, dan dengan langkah tegap berjalan lurus keluar dari pintu depan, tidak menoleh lagi. Keluarganya, yang kini dikalahkan oleh pembangkangan putra mereka sendiri, tidak punya pilihan lain. Dengan umpatan dan wajah penuh kekecewaan, mereka menyambar barang-barang mereka dan pergi menyusul Arya. Suara pintu mobil yang dibanting dengan keras menjadi penutup drama itu. Dan kemudian hening. Keheningan yang tiba-tiba, yang pekat, yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan tadi. Rumah yang tadinya riuh, kini terasa seperti kuburan. Hanya ada aku, ayah, dan ibu. 3 orang yang tersisa di tengah puing-puing kehancuran. Aku masih berdiri mematung, tidak sanggup bergerak. Mataku terpaku pada kotak bludru merah di atas meja. Sebuah simbol dari kemungkinan yang mustahil. Perlahan, ayah berjalan mendekatiku. Langkahnya pelan dan berat. Aku mempersiapkan diriku untuk dimarahi, untuk diteriaki. Tapi ayah tidak melakukan itu. Ia berhenti di depanku. Wajahnya tidak lagi menunjukkan amarah yang meledak-ledak. Yang tersisa hanyalah kekecewaan yang begitu dalam, begitu dingin, dan begitu menyakitkan. Ia bahkan tidak melirik kotak cincin itu. Ia hanya menatapku. Tatapan seorang ayah yang hatinya telah hancur. "Semua ini," katanya, suaranya rendah dan bergetar menahan beban. "Semua kekacauan ini, semua rasa malu ini." Ia berhenti sejenak. Matanya menatapku seolah menembus sampai ke dasar jiwaku. "Semua ini karena kamu." Itu bukan pertanyaan. Itu adalah sebuah vonis. Vonis ayah menggantung di udara, dingin dan tajam, menusuk langsung ke ulu hatiku. "Semua ini karena kamu." Selama ini, kalimat itu adalah ketakutan terbesarku. Selama ini, aku selalu menunduk dan menerima. Tapi hari ini, terlalu banyak yang telah terjadi. Terlalu banyak hati yang hancur. Terlalu banyak pengorbanan yang dibuat. Aku tidak bisa diam lagi. Sambil menyeka air mataku dengan kasar, aku mengangkat dagu dan menatap ayah lurus-lurus, untuk pertama kalinya dalam hidupku tanpa rasa takut. "Iya, ayah," jawabku. Suaraku bergetar tapi nadaku tegas. "Mungkin semua ini memang karena aku." Ayah terkejut mendengar jawabanku yang tak terduga. "Mungkin ini karena aku, yang tidak pernah punya keberanian untuk bicara jujur. Tapi mungkin ini juga karena ayah dan ibu, yang tidak pernah sekalipun bertanya apa isi hatiku yang sebenarnya."
Ayah dan ibu hanya melihat Kak Anissa, putri yang sempurna, yang akan membawa nama baik bagi keluarga. Tapi ayah dan ibu, pernahkah kalian melihatku? Benar-benar melihatku sebagai Rania. Aku menumpahkan semuanya. Rasa sakit karena merasa tidak terlihat. Rasa bersalah karena mencintai pria yang dijodohkan untuk kakakku. Ketakutan yang selama ini membelengguku. Aku tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu. Mungkin dari pengorbanan Kak Anissa, atau dari tindakan nekat Mas Arya. Aku mencintai Mas Arya. Yah, akuku akhirnya. Aku mencintainya dalam diam. Dan aku siap mengubur perasaan itu selamanya demi kebahagiaan Kak Anissa. Tapi takdir berkata lain. Kak Anissa yang justru berkorban untukku. Lalu Mas Arya, dia melakukan apa yang dia rasa benar. Sekarang, apa salah jika aku sekali saja dalam hidupku ingin memperjuangkan kebahagiaan yang disodorkan takdir di hadapanku? Ayah terdiam. Lidahnya keluh. Ia tidak pernah melihatku seperti ini. Ia tidak pernah mendengarku bicara sebanyak ini. Cukup, yah. Suara ibu memecah keheningan. Ia berjalan dan berdiri di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. Jangan salahkan Rania sendirian. Kita juga salah. Aku juga salah, kata ibu sambil menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Kita terlalu sibuk memikirkan apa kata orang, sampai kita menjadi buta dan tuli pada perasaan anak kita sendiri. Kita memaksa Anissa, dan kita mengabaikan Rania. Hari ini, kita menuai apa yang kita tanam. Pengakuan ibu adalah sebuah tamparan bagi ayah, bukan dari orang lain, tapi dari wanita yang telah menemaninya seumur hidup. Ayah tampak goyah. Tembok harga dirinya yang kokoh mulai retak. Tepat di saat itu, ponselku yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi pesan dari nomor yang tidak dikenal. Tanganku gemetar saat membukanya. Jantungku berdebar kencang saat membaca isi pesan singkat itu. Pesan itu dari Kak Anissa. Dik, aku dengar beritanya dari teman di Bandung. Aku tidak tahu detailnya. Tapi aku dengar dia memilihmu di depan semua orang. Jangan biarkan pengorbananku menjadi sia-sia. Jangan biarkan rasa bersalah menghentikanmu. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Kakak merestuimu sepenuh hati. Air mataku kembali tumpah. Tapi kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Aku menunjukkan pesan itu pada ayah dan ibu. Ibu menangis terisak sambil memelukku. Ayah membaca pesan itu berulang kali. Tulisan tangan putrinya yang telah pergi, kini hadir dalam bentuk digital, memberikan sebuah restu dari jauh. Itulah pukulan terakhir yang meruntuhkan pertahanan ayah. Ia tidak lagi berdiri tegap. Ia berjalan gontai menuju sofa dan duduk terkulai di sana. Ia terlihat 10 tahun lebih tua dalam sekejap. Ia menatap kosong ke depan. Lalu pandangannya jatuh pada kotak cincin di atas meja. Keluarga Wibisana tidak akan pernah memaafkan kita, katanya lirih, bukan dengan amarah, tapi dengan nada pasrah. Ia lalu menatapku. Jalan kalian berdua akan sangat sulit. Itu bukan sebuah restu yang ceria, tapi itu adalah sebuah izin. Sebuah pengakuan bahwa ia menyerah pada takdir, dan menyerah pada keinginan hati anak-anaknya. 1 bulan berlalu. Rumah kami pelan-pelan mulai pulih. Tidak ada lagi tawa riang seperti dulu, tapi juga tidak ada lagi ketegangan yang menyesakan. Kami lebih banyak bicara. Ayah memang masih pendiam, tapi kini ia mau mendengarkan. Aku dan ibu sering menghubungi Kak Anissa, memastikan ia baik-baik saja dan terus membujuknya untuk pulang, meski ia bilang ia masih butuh waktu. Dan aku juga memulai sesuatu yang baru. Aku dan Mas Arya. Kami bertemu beberapa kali, bukan dalam pertemuan keluarga yang kaku, tapi di tempat-tempat sederhana. Seperti sore ini, di sebuah kedai kopi kecil di Jalan Braga, Bandung. Kami duduk berhadapan, dengan 2 cangkir kopi hangat di antara kami. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi tatapan curi-curi. Hanya ada obrolan ringan tentang hari-hari kami, tentang mimpi-mimpi kami. Aku minta maaf, katanya tiba-tiba, karena caraku yang pengecut.
Seharusnya aku jujur sejak awal, pada orang tuaku, dan padamu. Mungkin semua ini tidak akan serumit ini. Aku tersenyum. Mungkin. Tapi mungkin juga, kerumitan inilah yang akhirnya membawa kita ke sini. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari cerita kami. Hubungan keluarga kami masih terluka. Jalan di depan kami masih terjal dan penuh tantangan. Tapi saat aku menatap Mas Arya yang tersenyum tulus di hadapanku, aku tahu satu hal. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang. Aku tidak lagi memendam perasaanku dalam diam. Kami mungkin memulai cerita ini di atas puing-puing harapan keluarga kami, tapi dari puing-puing itulah, kami akan membangun fondasi cerita kami sendiri. Sebuah cerita yang kami pilih. Tamat. Kisah ini mengajarkan kita beberapa hal yang sangat berharga. Pertama, pentingnya komunikasi yang jujur di dalam keluarga. Banyak luka dan kesalahpahaman terjadi hanya karena tidak ada yang berani bicara dan tidak ada yang mau mendengar. Kedua, tentang keberanian. Keberanian untuk memperjuangkan isi hati, seperti yang akhirnya dilakukan Rania dan Arya. Dan juga, keberanian untuk berkorban demi kebahagiaan orang yang kita sayangi, seperti yang ditunjukkan oleh Anissa. Terakhir, cerita ini mengingatkan kita bahwa restu terbesar terkadang bukanlah izin yang diucapkan, melainkan keberanian untuk memilih jalan hidup kita sendiri dan membuktikan bahwa pilihan itu benar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya dan merasa terhubung dengan kisah Rania, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan kalian. Tekan tombol like, berikan komentar di bawah tentang bagian mana yang paling menyentuh hati kalian, dan tentu saja, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.